Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nur Wahidah. Hari ini kita akan belajar IPS bersama dari rumah. Nah, kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab 10, yaitu tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, untuk bab kali ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Oke, next. Bangsa Portugis dan Spanyol. Setelah Portugis dan Spanyol mendapatkan izin berlayar oleh Paus Alexander, mereka membuat perjanjian Tordesillas. Perjanjian ini berisikan tentang pembagian dunia dalam dua wilayah kekuasaan berdasarkan garis Tordesillas. Jadi, berdasarkan garis Tordesillas, mereka membagi kekuasaan untuk dikuasai oleh Portugis dan Spanyol. Namun, pembagian ini tidak disetujui oleh negara lain ya. Jadi hanya kesepakatan dari kedua bangsa tersebut. Isi perjanjian Tordesillas yaitu tadi tentang pembagian dunia dalam dua wilayah berdasarkan garis Tordesillas. Nah, garis ini terletak di 70 mil sebelah barat Tanjung Verde, ditarik dari garis khayal kutub utara ke kutub selatan. Sebelah barat diberikan kepada Spanyol dan sebelah timur milik Portugis. Selama penjelajahan berlangsung, ternyata terjadi perseteruan lagi antara Portugis dan Spanyol. Yang hal ini dipicu oleh keberhasilan Alfonso yang sampai ke Malaka dan berhasil menguasainya. Portugis akhirnya mengirimkan angkatan perang yang dipimpin oleh Antonio. Nah, dia angkatan perang ini ke daerah Malaka melalui Laut Cina Selatan. Pada tahun 1521, Portugis akhirnya bersekutu dengan Kesultanan Ternate. Sedangkan Spanyol yang baru tiba di Maluku juga ikut bersekutu dengan Kesultanan Tidore. Mereka saling menuding pelanggaran wilayah satu sama lain. Jadi karena merasa sudah ada perjanjian Tordesillas, tapi mereka saling menuding satu sama lain bahwa mereka melanggar perjanjian tersebut. Kemudian mereka karena ingin menguasai tanah Malaka dan ingin agar salah satu dari mereka pergi, akhirnya mereka melakukan sekutu dengan kesultanan di daerah tersebut. Tadi ya, kalau Portugis dia bersekutu dengan Kesultanan Ternate, sedangkan Spanyol bersekutu dengan Kesultanan Tidore. Mereka mengadu domba agar membuat Spanyol atau Portugis itu pergi. Nah, kemudian karena perdebatan itu, perselisihan wilayah kekuasaan di Malaka, maka mereka melakukan atau membuat perjanjian baru yang disebut Perjanjian Zaragoza. Perjanjian ini hampir sama, yaitu berisikan tentang belahan bumi timur dibagi antara Spanyol dan Portugis dengan batas garis bujur yang melalui 170 sebelah timur Kepulauan Maluku. Jadi sebelah utara garis Zaragoza milik Spanyol dan sebelah selatan milik Portugis. Dalam perjanjian ini juga Spanyol diharuskan meninggalkan Maluku dan kembali lagi ke Filipina dengan imbalan 3.500.000 Cruzadoa, yaitu dukat emas dari Portugis. Setelah kepergian Spanyol ke Filipina, Portugis meminta hak monopoli rempah-rempah di Ternate. Oleh Sultan Khairun, hal tersebut ditolak karena akan mengakibatkan harga jual rempah yang murah atau menurun.
Nah, di sini perjanjian Saragossa itu membuat Spanyol mentaati atau menyetujui bahwa dia harus meninggalkan tanah Malaka. Namun pihak dari Portugis harus membayar sejumlah dukat emas dan juga menyerahkan hak monopoli dari rempah-rempah. Selanjutnya, ketika keduanya sepakat, dan Sultan Khairun pergi ke benteng Portugis untuk melakukan perjanjian. Namun ketika ingin melakukan perjanjian, dia dibunuh. Kemudian rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Baubullah bangkit menentang Portugis. Jadi mereka merasa sudah tahu kalau sepertinya kami diadu domba antara Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Akhirnya semua rakyat Ternate menentang Portugis dan berhasil mengalahkannya hingga Portugis keluar dari Maluku, serta akhirnya mereka pindah dan bertahan di Timur Timur. Selanjutnya yaitu kedatangan bangsa Inggris. Berkat revolusi industri di Inggris, akhirnya mendorong kesejahteraan warganya, terutama para pemilik modal, sejak Perdana Menteri William Pitt, yaitu pada tahun 1708 hingga 1778, hingga terjadi perkembangan imperialisme. Nah, bangsa Inggris ini melakukan perjalanan atau penjelajahan samudra. Ada beberapa faktor, diantaranya yaitu mencari daerah pemasaran di luar Eropa, artinya memasarkan barang-barang dari Inggris untuk tidak hanya dipasarkan di wilayah Eropa saja, tetapi juga di wilayah lainnya. Kedua, mencari penghasil bahan mentah seperti karet, kopi, kopra, tembakau, dan lain sebagainya. Juga mencari tempat untuk menanam modal. Di situ ada faktor-faktor lain di antara latar belakang penjelajahan mereka. Kemudian selanjutnya, Inggris menjadi pelopor imperialisme modern. Inggris masuk ke Indonesia abad ke-16 yaitu 1577 yang ditemukan oleh Francis Drake. Dia berlayar ke arah barat, lalu dia tiba di Ternate pada tahun 1580. Nah, di kedatangan Inggris ini belum ada yang diperoleh dari penjelajahan tersebut. Lalu Ratu Elizabeth mengirimkan lagi nih James Leicester melalui jalur Tanjung Harapan. Perjalanan mereka mencapai Aceh dan Panang. Namun dalam perjalanan kali ini pun belum juga mendapatkan rempah-rempah sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, pada tahun 1600, tepatnya pada 31 Desember, bangsa Inggris mendirikan maskapai dagang Inggris yang diberi nama East India Company atau ESC berdasarkan piagam raja tentang hak monopoli perdagangan antara Tanjung Harapan dan Selat Magellan. Jadi pada saat itu Inggris membuat serikat dagang ya. Nah, selanjutnya tahun 1602 James Leicester berlayar lagi hingga Aceh dan kemudian diteruskan sampai di Banten. Berikutnya penjelajahan dilakukan lagi oleh Henry Middleton, juga dia mendarat di wilayah Banten pada 2 tahun setelahnya. Setelah itu dia melanjutkan ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Ternate, Ambon, dan Banda, hingga akhirnya mendirikan kantor dagang di Bengkulu pada tahun 1684. Selanjutnya yaitu bangsa Belanda.
Pada tahun 1568 sampai 1648 terjadi perang hingga 80 tahun lamanya antara penganut agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Perang ini berubah menjadi perang kemerdekaan dan dampaknya Belanda lepas dari penjajahan Spanyol. Pada tahun 1580, Spanyol berhasil menguasai Portugis dan dia melarang Belanda mengambil rempah-rempah dari Lisabon agar Belanda tidak memiliki biaya dalam perang. Jadi ketika Spanyol berhasil menguasai Portugis, Belanda semakin kesulitan dalam mencari rempah-rempah, sehingga yang tadinya ada perang antar sekte agama yaitu Katolik dan Protestan, akhirnya mereka bergabung hingga mengusir Spanyol dari tanah mereka. Kemudian hal ini memicu Belanda untuk mencari jalan ke dunia timur. Jadi berkat di persempitnya akses untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon, akhirnya Belanda pun ikut melakukan pelayaran agar mendapatkan daerah penghasil rempah-rempah. Pada tahun 1596, ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Lalu dia membeli rempah-rempah dan dibawanya ke Belanda. Hal ini memotivasi pedagang lain untuk mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia. Kemudian, agar tidak ada persaingan antar pedagang di Belanda sekaligus untuk melawan kongsi dagang yang dibuat oleh Inggris, maka didirikanlah VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Ada beberapa hak yang diberi kepada VOC, yaitu yang pertama adalah membuat perjanjian dengan raja-raja, yang kedua menetapkan perang dan membuat perdamaian, kemudian yang ketiga membuat senjata dan mendirikan benteng, yang keempat berhak untuk mencetak uang, yang kelima mengangkat dan memberhentikan pegawainya, serta yang terakhir mengadili perkara. Itu adalah beberapa bangsa-bangsa Eropa yang berhasil melakukan penjelajahan samudra hingga mencapai Indonesia, bagian dari Indonesia. Dari kesemua bangsa-bangsa tersebut, mereka sangat antusias untuk menjelajahi wilayah timur karena kebutuhan akan rempah-rempah yang sangat tinggi. Nah, itu tadi sekilas dari kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Sekian pembelajaran IPS hari ini, mudah-mudahan bisa sedikit membantu kalian dalam belajar di rumah. Jika ada yang kesulitan, silahkan bertanya. Terima kasih, sampai bertemu di video ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.